فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. 92,9 FM Radioku Cirebon, inspirasi spirit hati. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib
Radio Inspirasi Spirit Hati. البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wa nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhar. Kepada dirimu berapa kali dalam sehari engkau ingat kekasihmu Nabi Muhammad. Dari saat-saat engkau mengingat, berapa kali engkau bersolawat. Dan dari banyaknya salawat yang engkau baca, berapa kali baginda Nabi Muhammad hadir di hatimu. Berselawatlah sebanyak-banyaknya dengan penuh kekhusyuan dan tata krama yang agung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad yang dengannya terbuka pintu kebaikan, dengannya tertutup pintu keburukan. Sampaikan salam salawat pada keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashir wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri. Radioku. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Radioku, inspirasi spirit hati. Saatnya Anda ikuti program Talkshow hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, alhamdulillah wa syukurillah dengan segala karunia dan lipat nikmat yang telah Allah berikan. Senang rasanya saya di sini Mair Ismail dapat kembali bersua menemani ruang dengar sahabatku semua. Tentunya di kesempatan hari ini sahabatku ya, di hari Selasa, tepatnya di hari ke-11 ya. 11 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Maret 2025 Masehi. Dan alhamdulillah sahabat di kesempatan siang hari ini Kamahir hadir dalam menemani ruang dengan sahabat semua dalam program Talkshow, yaitu mengenai sahabat Talkshow kali ini kiat mudah mendirikan dan mengelola sekolah pesantren sahabat ya. Yang mana insya Allah kita akan ditemani dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Nur Sobari MPD sahabat ya, yang mana beliau itu sebagai penulis buku Kiat Mudah dan Sukses Mendirikan dan Mengelola Sekolah Pesantren sahabat ya. Baik, mungkin sahabatku langsung kamera sapa aja ya untuk para peserta Zoom seminar di kesempatan siang hari ini. Yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini udah banyak yang hadir juga buat sahabat yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, semua juga buat sahabat yang ada di frekuensi kami di 92,9 FM Radio Cirebon. Tentunya jangan sampai terlewatkan ya. Mari kita sama simak apa yang akan dipaparkan sama beliau. Dan tentunya kami juga pingin sapa dulu ya sahabat-sahabatku semua, baik yang udah hadir di Zoom di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya langsung kami sapa aja buat Al-Ustadz Sobari atau Nur Sobari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Gimana Allah. Kabarnya siang ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, tentunya berkat Tuhan. Sehat, alhamdulillah. Akang gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah seperti yang Kak Ustadz lihat ya, berkat Ustadz dan semuanya. Alhamdulillah kami masih beserta Al-Quran Radioku dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Gimana untuk puasa ke-11 ini, lancar Pak Ustadz? Subhanallah, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Baik Ustadz, seperti yang kita paparkan tadi ya, untuk acara siang ini spesial di bulan Ramadan ini, yaitu Zoom seminar sekaligus disiarkan langsung live di Radio Cirebon, baik via TikTok sama Facebook nih Ustadz ya, yang mana untuk kiat mudah mendirikan dan mengelola sekolah pesantren sahabat ya. Baik sahabatku, kita sama-sama akan simak apa yang akan dipaparkan sama Al-Ustadz Nur Sobari ini ya sahabat sebagai apa yang mana beliau itu sebagai penulis buku Kiat Mudah dan Sukses ya Mendirikan dan Mengelola Sekolah Pesantren sahabat ya. Yang mana untuk segmen pertama kita akan bertanya mengenai mengapa mendirikan pesantren itu penting. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan seluruhnya Pak Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasobi. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya Umi Fairuz keluarga, yang semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimudahkan dakwanya. Yang kami hormati Kang penyiar luar biasa, subhanallah. Kang Maher semangat sekali. Semoga dengan semangat antum menjadi penyemangat kita semua juga di Ramadan ini. Dan yang kami hormati para peserta Zoom yang kesempatan kali ini hadir di kesempatan kali ini, tidak mengurangi keberkahan. Semoga pertemuan kita ini jadi pertemuan yang penuh keberkahan ya. Amin. Baik, di sini insya Allah kami akan sharing ya, berbagi kepada semuanya berkenan dengan kiat sukses mendirikan sekolah pesantren. Tentunya definisi sekolah dan pesantren, para teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini mungkin sudah tidak aneh ya, dan sudah pada mengerti apa itu sekolah, apa itu pesantren. Baik. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana mengkombinasikan sekolah pesantren ini bisa berjalan beriringan karena sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, betul sekali. Ya, sekolah saja landasan agamanya kurang kuat,
di zaman era global seperti ini juga khawatir. Betul, betul. Terus sisi lain pesantren saja ketika tidak dibarengi dengan pembelajaran umum ataupun teknologi itu juga nanti akan tertinggal. Makanya di sini kita akan kombinasikan dua pendidikan yang memang ini akan terus beriringan sampai kapanpun, dan mungkin saja nanti di ke depan perubahan-perubahan itu akan terus ada ya. Baik. Saat ini era digital. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu kita tidak mengenal apa itu namanya Facebook, internet dan lain sebagainya. Tapi sekarang makin mudah dan makin sudah makin bahkan dalam genggaman sekarang, dalam sebuah handphone aja udah kita bisa mengakses segalanya ya. Betul, betul sekali. Ustaz. Baik, bismillah, kita sama-sama kita akan sharing bersama ya tentunya di sini, belajar bersama semuanya berkenaan dengan bagaimana kita bisa sukses mendirikan sekolah pesantren. Nah, di sini mengapa mendirikan pesantren itu penting? Tentunya mau tidak mau tadi yang kami sampaikan, pesantren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda khususnya ya. Bagaimana mereka agar bisa berilmu, beriman, dan tentunya adalah berakhlak mulia. Di era modern ini sekolah itu sangat luar biasa. Cuman ketika dikombinasikan dengan pendidikan pesantren maka akan memunculkan generasi-generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Ya. Pesantren dituntut bukan hanya untuk menjadi pusat pendidikan agama saja, tapi bagaimana juga mereka mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun teknologi. Nah, di sini santri akan dibekali berkenaan dengan keterampilan-keterampilan, termasuk juga keterampilan hidup ya, life skill. Banyak juga sekarang pesantren tapi mereka bisa mengkombinasikan kemampuan misalkan beternak, bertani, dan lain sebagainya. Mendirikan sekolah pesantren bukanlah memang hal yang mudah ya, tentunya. Dibutuhkan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dan tentunya strategi yang tepat. Karena apa? Karena pesantren itu pendidikan yang memang berbasis karakter, dan dia harus tinggal di lokasi sekolah atau pesantren tersebut, tidak pulang pergi. Beda hal kalau hanya pulang pergi ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama bagaimana kunci sukses mendirikan sekolah pesantren. Kita akan mengupas tuntas faktor-faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan dalam mendirikan dan mengelola pesantren, mulai dari aspek legalitas, kurikulum, sumber daya manusia, hingga manajemen dan keuangan ya. Baik. Tentunya ini juga harus ada kiat-kiat ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak hanya di situ saja. Di sini bukan hanya membuka, tapi juga bagaimana kita mengelola pesantren. Kita akan berbagi pesantren-pesantren yang sudah ada juga bagaimana agar ditingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena pesantren itu harus terus naik tingkat, ngikutin perkembangan zaman. Jadi kita juga di sini akan belajar bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pesantren. Ya, semoga pertemuan ini nanti akan memberikan pencerahan dan inspirasi untuk kita semuanya dalam mewujudkan cita-cita mulia, baik itu mendirikan ataupun mengelola pesantren ya tentunya. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Tadi saya lupa memperkenalkan. Oh iya, betul Ustaz, betul. Ya, baik. Silakan Ustaz. Izin saya ingin berbagi berbagi profil terlebih dahulu. Nah, izin, ini adalah profil kami di sini. Di sini kebetulan saya adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Al-Bajah yang berada di Sumber. Kebetulan kami memang konsentrasi di bidang manajemen pendidikan sebagai dosen di STAI Al-Bajah. Baik. Pengalaman kerja kami memang cukup beragam ya. Yang pertama malah kami punya pengalaman menjadi penyiar radio di sini malah. Oh gitu malah ya, subhanallah. Ternyata kami penyiar radio dari zaman dulu Kang Maher. Tahun 2011-an sampai berarti masih di awal-awal ya. Baik, subhanallah. Sama Kang Ajay waktu itu tuh ya. Pernah kurang lebih 2-3 tahun kami menjadi penyiar. Alhamdulillah, ternyata ya, Berangkat baru dari tahu. situ. Cuma kayak dengan ruangan ini sudah sangat akrab lah ya. Akrab, karena dulu memang suka di sini. Baik, subhanallah, ternyata baru tahu nih Ustaz. Bahkan mondoknya di sini waktu itu. Oh gitu ya, subhanallah. Awal-awal di Al-Bajah tuh ya, subhanallah. Betul ya. Baik. Terus kami juga setelah itu kami berlanjut menjadi pengurus waktu itu. Kebetulan kami waktu itu menikah di 2012 dan kebetulan istri adalah seorang pengajar di Pondok Al-Bajah khususnya di bidang
tahfiz Quran dan kami membantu beliau. Dan waktu itu kami juga akhirnya fokus di Pondok Tahfiz Quran, menjadi koordinator Pondok Tahfiz cukup lama memang. Cukup lama dari 2014 sampai 2022 kami memang menjadi koordinator Pondok Tahfiz Al-Bajah. Nah, kami diantaranya beberapa pengembangan pondok, diantara itu juga menjadi konsen kami dalam pengembangan pondok tahfidz di cabang-cabang. Dan alhamdulillah saat ini cabang tahfidz Al-Bajah udah cukup banyak ya. Baik, subhanallah. Di atas 30. Terus kami juga punya pengalaman menjadi sekretaris umum yayasan di tahun 2018 sampai 2022. Terus kami juga menjadi pengalaman menjadi Kadif SDM dan organisasi tata laksana di Al-Bajah. Terus kami dosen juga, terus juga pengalaman menjadi ketua Muadalah, sebuah legalitas pendidikan formal dari Kementerian Agama untuk pondok pesantren. Subhanallah. Kami juga masih menjabat sebagai kepala sekolah PKBM Al-Bajah saat ini ya. Pendidikan non formal, dan itu memang pendidikan yang sangat menarik karena berbasisnya adalah non formal. Juga kami juga bareng-bareng dengan tim di Biro Psikologi Al-Bajah juga. Juga kami juga menjadi konsultan di beberapa sekolah dan pondok pesantren, di antaranya sekolah itu ada di SD SAI Islam Full Day yang ada di Ciwaringin, juga di SMP SMA IT Al-Baha yang ada di Sidawangi, berbasis boarding school. Dan kami juga mempunyai sekolah TK dan TPQ di rumah mengelola ya. Dan saat ini kami juga diamani menjadi ketua 1 Yayasan Al-Bajah di bidang pendidikan dan SDM. Nah, itu adalah perjalanan hidup kami dalam hikmah kepada umat ya. Baik. Bisa berarti ini dengan terciptanya buku ini pun mungkin berdasarkan pengalaman tadi. Ya, pengalaman itu yang kami ambil dan kami coba tuangkan di situ. Baik, mungkin Ustadz sebelumnya sebelum dilanjutkan boleh tahu mungkin asalnya dari mana aslinya Ustadz? Oh iya, asal kami dari Bogor, Bogor Jawa Barat. Aslinya itu ya. Bogor Jawa Barat. Terus kebetulan kami memang hijrah bahasa itunya merantau. Merantau. Kebetulan waktu ada saudara di Cirebon, ikut dengan saudara, dan akhirnya kami menetap di Cirebon. Oh gitu. Baik Ustadz. Berarti kata orang sudah mengumbara gitu ya. Nah, iya. Mengembara. Baik. Betul sekali. Baik, itu mungkin sedikit profilnya saja. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Jadi ya alhamdulillah ternyata pernah di radio juga ya. Iya. Subhanallah. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan ke materi ya. Baik, yang tadi mengenai mengapa mendirikan pesantren itu penting sahabat ya. Nah, untuk mungkin yang kedua nih, untuk langkah-langkah mendirikan pesantren ya. Tapi mungkin sebelum dipaparkan, silakan buat para peserta Zoom mungkin nanti yang ada di yang mau dipertanyakan ya, boleh nanti mungkin tinggal konfirmasi ya untuk para peserta Zoom ya. Dan tentunya silakan untuk pemaparan materi selanjutnya. Silakan Ustaz. Baik, pemaparan selanjutnya adalah peran penting pesantren dalam pendidikan Islam. Ya. Di sini tentunya tadi pesantren itu berperan juga membangun generasi beriman dan berakhlak mulia. Saat ini pesantren itu menjadi benteng moral dan spiritual bagi generasi muda, khususnya di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang deras. Jadi pesantren itu memang berperan penting dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif dan menanamkan nilai agama yang kokoh. Bahkan kami coba lakukan survei, khususnya ketika masa COVID waktu itu. Kami lihat penduduk-penduduk yang kategorinya bertinggal di wilayah metropolitan seperti Jabodetabek itu cukup kesulitan orang tua ketika era COVID itu, anak-anaknya di rumah, akhirnya yang dituju akhirnya ke internet dan lain sebagainya. Betul, dan itu luar biasa, orang tua sangat khawatir ya, apalagi dengan internet yang memang segala akses bisa dilihat atau mudah sekali dijangkau. Betul sekali. Nah, dari situ ternyata dari COVID itu, setelah COVID selesai itu malah justru akhirnya banyak orang-orang yang ditinggalin di Jabodetabek itu berbondong-bondong bagaimana menyekolahkan anak sekarang ke pesantren bahkan. Alhamdulillah tadi ya. Pesantren seperti itu. Bahkan kategorinya di Cirebon sendiri ini, ketika kami coba ngobrol dengan beberapa teman-teman, banyak dari warga-warga Jabodetabek yang memang justru yang ingin memondokkannya ya. Dari situ memang kita lihat perkembangan orang-orang kota pun juga sekarang sudah melihat pondok pesantren karena itu menjadi sebuah lembaga yang aman dalam mendidik santri.
Gimana nggak aman, Kang? Di pondok pegang HP nggak boleh, Betul sekali, ya kan? Kang. Mm-mm. Terus juga ruang lingkupnya juga terbatas, Betul. tapi pendidikan agamanya ditekankan. Hiburannya positif semuanya. Seperti apa? Olahraga, main bola, main voli. Belum lagi nanti hiburan-hiburan berbentuk seperti apa? Hadroh dan lain sebagainya. Jadi hibur-hibur positif itu menjadikan mereka tuh positif terkait masalah perkembangannya. Nah, itu diantaranya. Terus juga bagaimana mendirikan pesantren itu pentingnya adalah mencetak cendekiawan muslim yang kompeten. Nah, di sini pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum dan teknologi. Makanya cendekiawan muslim yang kompeten. Di samping nanti mereka akan paham ilmu agamanya, juga terkait umum dan teknologinya. Terus selanjutnya, mengapa penting? Akan melestarikan budaya dan tradisi Islam. Pesantren menjadi wadah untuk melestarikan khasanah ilmu pengetahuan. Contoh, terkait pembelajaran kitab kuning, kitab gundul, itu adanya banyaknya di pesantren. Betul sekali, Ustaz, betul. Di pendidikan umum itu tidak ada, ya Memang, kan? betul Makanya sekali. itu adalah sebuah khasanah yang menjadi budaya tradisi Islam yang memang harus dikuatkan. Nah, itu diantaranya mengapa pesantren itu penting. Ya, diantaranya terus bagaimana, apa contoh konkretnya bahwa pesantren ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, misalkan kita lihat ada pondok pesantren tahfidz Quran. Mau tidak mau, dengan adanya pondok pesantren tahfidz Quran akan menjadikan generasi muda itu cinta Al-Quran. Dan ini adalah bagian daripada program keislaman tentunya ya, di samping dan itu pun didukung oleh program-program dari negara. Baik. Karena akan lebih islami, akan lebih mengajarkan terkait masalah khasanah Islam dan lain sebagainya. Ini adalah berkenaan dengan peran penting daripada pesantren. Baik Ustaz. Berarti memang menyeimbangkan juga tadi ya. Betul. Dari pemerintah sama agama juga tadi ya. Betul. Baik. Ya, pertama adalah kan menjadi pusat pendidikan agama ya, mau tidak mau. Pesantren adalah tempat utama untuk mempelajari. Betul sekali. Baik itu Al-Quran, hadis, fikih dan lain sebagainya. Pesantren juga bagaimana menjadi generasi muda untuk tidak hanya memahami ajaran agama tadi, ya. Pesantren juga membentuk karakter santri yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga membentuk karakter disiplin. Santri itu rata-rata disiplin. Karena apa? Mereka harus bangun. Betul. Sebelum subuh mereka harus sudah bangun dan sholat qiyamul lail. Ya. Udah gitu nyambung sholat dan langsung berkegiatan sampai nanti malam lagi. Itu kegiatan itu sudah tercantum jelas setiap harinya. Betul. Jadi menjadikan seorang santri itu dia disiplin dengan waktunya, dan ini akan menjadi bagus ketika mereka nanti bermasyarakat. Betul. Itu akan mengedepankan terkait kedisiplinan. Gitu. Terus juga bagaimana seorang santri itu akan menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi tadi seperti pengajian kitab kuning, bagaimana mengajarkan adab-adab sopan santun secara etika Islami. Betul. Santri juga akan menjadi agen perubahan, ya, agen perubahan. Pesantren dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang positif di masyarakat. Lulusan pesantren itu biasanya sudah ditunggu oleh masyarakat, rata-rata. Sekolah sambil pesantren, nanti pulang tuh oleh masyarakat, oh ada si fulan baru selesai sekolah sambil pesantren. Nanti akhirnya tolong sini pimpin misalkan doa tahlil, jadi imam dan lain sebagainya. Jadi ketika pulang tuh memang betul-betul ditunggu oleh masyarakat. Ditunggu, ya? Betul. Betul. Jadi menjadi perubahan juga untuk di masyarakat. Terus yang selanjutnya juga bagaimana menjadi pilar kerukunan umat beragama, ya. Pesantren berperan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ya, pesantren mengajarkan bagaimana saling menghormati, menghargai perbedaan. Bahkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwasanya pesantren itu mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan baik walaupun itu dengan non-muslim. Bahkan diajarkan bagaimana kalau ada tetangga kita non-muslim yang tidak mampu atau tidak bisa makan, maka kita berhak untuk memberikan makan, bantuan dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian daripada pengajaran yang diberikan di pesantren, ya. Betul. Nah, ada satu lagi yang menarik, pesantren juga akan menjadi pusat pengembangan ekonomi. Di sini pesantren akan mengajarkan bagaimana ekonomi juga bisa berkembang di masyarakat. Tentunya dengan koridor-koridor yang
syariah, bagaimana kita bisa menjalankan ekonomi secara hukum syariahnya. Nah, itu diantaranya berkenaan dengan peran penting pesantren dalam pendidikan Islam ya. Baik. Terus di sini kita juga akan bahas visi dan misi mendirikan pesantren. Nah, ini visi dan misi menarik ya. Tentunya visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh pesantren. Direncanakan tadi ya. Betul, cita-cita yang panjang. Misi, langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi yang tadi. Ya. Jadi visi misi adalah fondasi utama untuk membangun sebuah pesantren. Keduanya menjadi panduan dan arah bagi seluruh aktivitas program pesantren. Tadi visi gambaran ideal tentang masa depan, ya. Visi cita-cita panjang. Visi juga harus dirumuskan secara jelas, ringkas dan mudah difahami. Kenapa ini penting? Karena apa? Karena dalam kita membangun sebuah sekolah pesantren harus jelas. Ketika ada anak santri yang masuk ke sekolah pesantren kita, lulus tuh mereka akan seperti apa? Akan kemana gitu tadi? Akan kemana? Betul. Kemampuannya seperti apa? Jadi nanti akan terukur. Oh, ternyata setelah masuk pesantren sini selama misalkan 5 tahun atau 6 tahun, maka mereka keluar nanti akan menjadi pertama mempunyai hafalan Al-Quran, misalkan baca Al-Qurannya sudah standar, bisa menjadi imam, bisa jadi misalkan memimpin tahlil, terus bisa membaca kitab, bisa bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Dari aspek umumnya apa nih? Misalkan ada pembelajaran teknologinya dan lain sebagainya. Jadi kita akan buat seperti itu. Karena apa? Karena itu yang akan ditunggu oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar ditunggu oleh orang tuanya saja, tapi masyarakat juga menunggu lulusan-lulusan dari pesantren ya. Baik. Terus misi adalah langkah-langkah konkret ya, langkah-langkah konkret yang akan diwujudkan tadi untuk satu persatu ya. Nah, itu adalah berkenaan dengan visi misi. Idealnya memang sekolah pesantren itu harus punya visi misi, harus. Baik, itu berarti sebagai termasuk persiapan juga tadi ya. Betul. Perencanaan. Memang nanti ada juga acara kita membuat visi misi. Ya sederhananya contoh misalkan visi misalkan gini, menjadi gitu kan. Menjadi pesantren yang terkemuka dalam mencetak misalkan generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berdaya saing global. Baik. Pada tahun berapa misalkan begitu ya. Contoh ya. Dari sebagai apa tujuan tadi ya? Betul. Baik, tujuan jangka panjangnya. Baik. Jadi untuk visi misi ya. Baik. Itu terus di sini langkah-langkah mendirikan pesantren. Iya. Ya. Di sini ada persiapan mendirikan sekolah pesantren. Tentunya yang pertama langkah-langkah mendirikan pesantren adalah terkait legalitas dan perizinan. Karena kita berada di negara Indonesia yang adalah negara sudah mempunyai aturan-aturan tersebut, bagaimana cara mendirikan maupun mendirikan sekolah dan mendirikan pesantren. Ini tentunya ada cara-caranya. Agar apa? Agar sekolah pesantren kita itu benar-benar diakui, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Jadi legalitasnya jelas tadi. Betul. Baik. Seperti itu legalitas. Jadi legalitas itu adalah status hukum yang sah dan diakui oleh negara. Memiliki legalitas lengkap akan memberikan manfaat banyak bagi pesantren. Ya, masyarakat ketika tahu ini sudah terdaftar akan semakin percaya. Ya, tidak ragu lagi. Betul. Ya kan? Terus juga secara perlindungan hukum, ketika kita sudah terdaftar, maka hukum pun akan melindungi pesantren kita. Betul. Tidak ada yang semena-mena misalkan tiba-tiba ada yang bongkar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah ada legalitas tadi ya. Betul. Juga kemudahan akses pesantren yang legal akan lebih mudah mengakses program-program, termasuk informasi-informasi dari pemerintah, ya, dari pemerintah khususnya. Baik. Terus tentunya legalitas juga akan menjadikan profesional. Pesantren nanti akan dikelola secara profesional ketika sudah legal. Makna profesional itu apa? Makna profesional tentunya akan membuat semua regulasi itu tercatat dengan baik dan terlaporkan dengan baik sebagai pertanggungjawaban gitu. Betul. Nah, di sini kita akan berbicara izin operasional. Sederhana, memang izin operasional itu nanti ada 2 ya. Untuk pesantren sendiri izin operasional pesantren itu ada ke Kementerian Agama. Itu yang pertama ya, tadi. Kementerian Agama. Syaratnya biasanya kalau untuk izin ini sederhana syaratnya. Syaratnya ada santrinya minimal 15. Ada
tajuk atau musola Mhm. atau masjid, ya. Terus ada kiainya, Oh gitu, pengajar tadi ya. Terus Baik, ada baik. kowong, Asrama ada ya. asramanya. Mhm. Nah, ini udah bisa tuh dengan komponen 4 ini, maka nanti sudah bisa mengajukan izin operasional baik. pesantren. Mhm. Nanti keluarlah namanya NSP, nomor statistik pesantren. Ya. Kalau sekolah nanti beda lagi nih sekolah, izin Persyaratannya sekolah tuh beda ya, lagi. baik. Mhm. Sekolah kan ada 2 jalur, apakah nanti ke Kementerian Agama atau ke Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Kalau Kementerian Agama nanti ada MTS, ada MA, itu juga syaratnya ada tersendiri, ya, baik, syaratnya baik. tersendiri. Baik. Nah, itu beberapa jenis izin. Jadi kembali lagi intinya pentingnya izin tadi untuk kemaslahatan lembaga itu sendiri agar Baik, baik. aman dan diakui oleh negara. Karena khawatir kalau tidak ada legalitas kita nanti bisa dipermasalahkan. Betul sekali. Betul. Sangat. Mhm. Apalagi nanti tiba-tiba mohon maaf kan zaman sekarang itu kan media juga udah sangat mudah diakses. Ketika memang diketahui ada sebuah lembaga tidak berizin itu akan jadi masalah nantinya dan bisa Ilegal ya. ditutup gitu kan. Betul sekali. Jadi kita antisipasi hal-hal tersebut tentunya ya. Nah itu berkenaan dengan aspek legalitas dan perizinan. Selanjutnya kita masuk ke aspek sarana prasarana. Ya. Baik. Mhm. Sarana prasarana ini sekilas nanti kita ada di slide selanjutnya yang cukup panjang pembahasan sarana prasarana. Intinya sarana prasarana adalah menyediakan fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan kehidupan santri. Mhm. Ya. Adapun finansial, bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan secara sehat dan transparan untuk menjamin keberlangsungan sekolah pesantren. Mhm. Ya. Terus terkait sumber daya manusia, bagaimana juga tujuannya merekrut, melatih dan mengembangkan tenaga pendidik dan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini 3 poin ini nanti kita akan bahas di slide bawah secara penjabaran. Baik Ustaz. Nah, baik. Kita masuk ke selanjutnya adalah pemasaran dan promosi. Nah, di sini memang zaman sekarang itu kita harus pikirkan juga bagaimana pemasaran dan promosi itu juga harus harus main. Karena apa? Betul sekali. Mhm. Karena zaman sekarang itu mau tidak mau zaman persaingan. Betul sekali. Mhm. Sekolah pesantren juga bersaing. Bahasa itunya kita harus nyari santri juga nih agar bisa mondokkan ke kita, sekolah ke kita. Dan ini bersaing, baik itu yang negeri maupun yang swasta. Swasta, ya. Nah, di sini kita akan belajar terkait strategi pemasaran dan promosi. Tentunya yang pertama tujuannya adalah memperkenalkan sekolah pesantren kepada masyarakat dan menarik minat calon santri serta wali santrinya. Mhm. Itu beda promosi ya tadi. Betul, harus itu kan. Baik sebagai dari promosi. Betul. Sekarang yang strateginya adalah bagaimana seperti media sosial. Mhm. Harus dimanfaatkan tuh platform seperti Facebook, Instagram, YouTube karena saat itu adalah yang paling mudah diakses oleh orang. Betul sekali. Memang zaman sekarang seperti itu. Seperti itu. Kita harus menyesuaikan. lewat situ tahunya ya. Betul sekali. Itu. Yang kedua tentunya website. Website itu seperti rumah. Kalau pesantren itu adalah rumah secara fisik, ya. Kalau website itu rumah secara maya gitu ya. Dunia maya. Jadi kita akan menampilkan Betul. di website itu kan. Nah, karena mau tidak mau itu juga harus kita adakan. Terus bagaimana kita juga harus bikin brosur dan flyer karena itu akan menjadi jendela untuk informasi kepada orang-orang. Penyebaran brosur dan flyer baik itu di sekolah, termasuk juga di tempat umum itu harus ya. Terus bagaimana juga kita mengadakan pameran pendidikan. Betul. Apa yang akan kita unggulkan ya. Terus juga kita harus menghadirkan mungkin kita juga nanti akan menghadirkan warga harapan dan keinginan seperti apa. Nah, Betul. itu harus hadir. Itu adalah beberapa strategi terkait pemasaran dan promosi ya. Tujuannya tadi ya agar sekolah pesantren kita mudah dikenali dan langsung orang banyak tahu. Nah, itu adalah zaman saat ini. Mau tidak mau beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu luar biasa ya, pesantren lama itu kan itu memang mujahadahnya ataupun perjuangannya tuh luar biasa itu. Tidak segampang sekarang. Tidak segampang sekarang. Sekarang untuk menyebarkan info tuh mudah sekali. Betul. Zaman dulu susah sekali ya. Nah, itu adalah beberapa poin berkenaan dengan pemasaran dan promosi ya. Nah, sekarang kita masuk menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pesantren. Nah, di sini kita akan bahas
sarana dan prasarana. Ya tentunya yang pertama adalah kita harus mempersiapkan lahan dan bangunan. Ya. Terus juga fasilitas pendidikannya, fasilitas asramanya, dan pentingnya pemeliharaan sekolah pesantren tersebut sendiri. Pastikan memiliki lahan. Sekarang lahan. Pastikan memiliki lahan yang cukup untuk menampung semua bangunan dan fasilitas pesantren. Ini ketika kita akan bangun pesantren, maka kita harus tahu proyeksi ke depan itu akan bagaimana. Contoh, misalkan kita ingin bikin sekolah pesantren setingkat SMP. Sekolah pesantren setingkat SMP berarti kan itu ada 3 tahun yang harus dilewati SMP, betul. Ya kan? Anggap misalkan programnya apakah program pesantrennya keunggulannya di bahasa misalkan atau di kitab kuning. Jadi sekolahnya SMP sambil nanti ada pembelajaran kitab kuning dan bahasa misalkan. Dari 3 tahun itu kita harus sudah mulai petakan, kita akan nerima berapa kelas. Misalkan setiap tahun hanya 1 kelas. 1 kelas kurang lebih sekitar 25 orang. Berarti asumsinya kita minimal membutuhkan 3 kelas. Itu baru kelasnya, belum nanti asramanya. Kita juga harus mikirkan tempat tidurnya nanti di mana. Betul. Anggap 3, udah 6 ruangan, ditambah dengan kantor dan lain sebagainya. Kurang lebih misalkan membutuhkan 10 ruangan. Nah, itu proyeksi membutuhkan berapa luas lahan. Tentunya luas lahan tuh harus ada rasionya antara ruang terbuka hijau dengan bangunan. Itu biasanya rasionya adalah ruang terbuka hijaunya itu adalah sekitar 40%, bangunannya 60%. Atau dibalik, bisa ruang terbuka hijaunya adalah 60%, bangunannya 40%. Kurang lebih segitu. Nah, itu harus dipikirkan, ya. Harus direncanakan dari awal terkait lahan dan bangunan. Terus lokasi, tentunya harus cari lokasi yang strategis, ya, agar apa? Agar mudah diakses. Makna strategis itu mudah diakses. Jadi ada jalan yang memang bisa menuju ke sana. Jangan sampai kita bikin pesantren nggak punya jalan, repot itu. Ya ada jalurnya tentu. Iya, repot ya. Betul. Terus tata ruang, kita juga harus bisa merancang tata ruang pesantren dengan baik. Area pendidikan di mana, ibadah di mana, karena itu akan menjadikan kegiatan sehari-hari itu akan rapi. Beda sekolah dengan sekolah pesantren. Kalau sekolah mah selesai sekolah pulang. Betul. Tapi kalau sekolah pesantren selesai sekolah mereka harus berkegiatan, ibadah di situ, mandi juga di area situ, main di situ, termasuk juga nanti tidurnya di daerah situ. Jadi benar-benar harus ditata dengan baik agar apa? Agar secara kesehatan mereka akan bagus, baik secara kesehatan fisik maupun secara kesehatan mental gitu ya, betul. Agar terjaga. Terus bangunan juga pastikan bangunan tuh harus yang kokoh, aman dan nyaman tentunya ya. Karena ya tadi apalagi kalau kita melihat di beberapa tempat yang memang sering gempa, itu kita harus benar-benar rancang bangunan itu memang harus aman dari gempa gitu. Nah, itu juga penting ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar ya. Itu ada beberapa contoh ya. Terus juga fasilitas pendidikan, ya, harus siapin ruang kelasnya. Harus ada ukuran. Nah, nanti ketika akan mendirikan sekolah pesantren, kita nggak boleh asal bikin ruangan tuh mohon maaf semaunya kita. Baik, berarti ada standar minimalnya. Ada standarnya. Baik. Ya, contoh misalkan kita mau bikin kelas, udah jelas tuh kelas tuh, misalkan SMP, kelasnya minimal ukuran 7x8. Baik. Iya kan? Karena apa? Karena itu standar daripada dinas yang sudah ditetapkan. SMA berapa? 8x9. Ya. Nah, itu tuh ada. Jadi memang harus direncanakan ukuran kelas. Jadi kapasitas pun ada minimalnya tadi. Betul, baik. Ada. Agar apa tadi? Agar benar-benar sehat. Betul. Agar sehat. Bahkan ada saya waktu itu silaturahim ke sebuah pondok pesantren menetapkan standar seorang santri itu mempunyai jatahnya itu 20 meter persegi. Satu santri itu. Satu santri. Jadi ilustrasinya begini, maksud 20 meter persegi itu adalah secara keseluruhan jatahnya kelasnya, jatahnya kamarnya, tidurnya, jatahnya kamar mandinya, jatahnya mainnya, itu sampai kurang lebih kalau dirasiokan adalah 20 meter. Jadi kalau kita misalkan ada santri misalkan 100, ya tinggal dikali 20 meter. Seperti itu. Iya gambarannya. Baik. Ada beberapa pesantren menerapkan standarnya begitu ya. Terus juga fasilitas agama ya, masjid,
atau ruang kajian atau aula. Nah, ini menjadi penting karena itu yang menjadi inti daripada pesantren. Pesantren itu memang intinya adalah masjid atau musola ataupun tajuk itu karena pusat pembelajarannya nanti akan di situ, pusat ibadah dan lain sebagainya. Seperti halnya zaman Nabi itu kan semua pusat-pusat pengkajian kan di masjid semuanya. Kegiatannya betul, menghidupkan khasanah tradisi keislaman. Terus pentingnya pemeliharaan dan pengembangan. Melakukan perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas itu penting ya. Memperbaiki, membersihkan dan mengganti fasilitas yang rusak. Karena itu ya. Terus pengembangan bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pesantren. Ya, menambah fasilitas baru, termasuk juga fasilitas itu bukan berbentuk seperti bangunan saja, bisa saja fasilitas bermain. Betul. Lapangan. Ya. Itu mungkin karena khusus untuk hiburan juga tadi para santri. Betul, karena santri itu butuh ada waktunya main, ada waktunya olahraga. Nah, bahkan ada sebuah pesantren itu membagi dalam 24 jam itu dibagi 3. 8 jam untuk belajar, 8 jam untuk untuk istirahat. Jadi gitu, 8 jam belajar, 8 jam istirahat, 8 jam lagi nanti ada ibadahnya, ya kan, ada mainnya. Sampai diatur begitu, diatur tata kelola jamnya, ya begitu. Nah, itu berkenaan dengan sarana dan prasarana ya. Selanjutnya menyusun kurikulum dan program pendidikan pesantren. Ini menjadi fokus utama. Kenapa? Tadi hubungannya dengan visi misi. Kita mau nyetak apa? Kalau kita punya sekolah pesantren atau kita saat ini ada sekolah pesantren, kalau ada anak santri masuk ke sini, keluar tuh akan seperti apa? Di sini perlunya kita bagaimana menyusun kurikulum. Dimulai dari apa? Dimulainya dari ya perencanaan kurikulum. Ya, perencanaan kurikulum. Ya, bagaimana mengidentifikasi. Jadi dianalisis dulu kebutuhannya. Ya. Perencanaan dianalisis kebutuhan santri. Termasuk ketika kita akan buka pesantren, mungkin saja nanti akan kita lihat lingkungan sekitar. Betul tadi itu yang utama ya. Utama karena yang akan kita cari kan tadi kebutuhan masyarakat sekitar dulu. Masyarakat sekitar itu membutuhkan jenis pendidikan seperti apa, atau rata-rata tujuannya yang ingin seperti pesantren kayak apa. Nah, itu perlu nanti dilakukan namanya observasi di lapangan ke masyarakat. Agar apa? Agar menentukan nanti kurikulum ya. Terus juga bagaimana nanti mengembangkan ini baru aspek perencanaan ya. Pertama identifikasi, setelah itu menentukan tujuan pendidikannya yang ingin dicapai. Lalu merumuskan profil lulusan yang diharapkan. Itu dari analisisnya, perencanaan. Lalu analisis berkenaan dengan pengembangan, merancang juga pengembangan kurikulum yang terintegrasi. Terus bagaimana menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Terus menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu sudah dibuat tuh sebelum pesantren buka udah dibuat. Baik. Berarti udah terstruktur tadi. Nah, kalau yang sudah ada pesantren insya Allah sudah ada nih. Kalau memang ada nanti paling masuk ke tema-tema evaluasi. Apakah sudah efektif atau tidak. Ya. Terus juga perencanaan lainnya. Bagaimana sumber daya, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Seperti guru, buku, media, pembelajaran, dan teknologi. Serta tentunya menyiapkan anggaran dan pengembangan kurikulum. Nah, ini memang pasti ada ya berkenaan dengan ini. Nah, ini beberapa hal berkenaan dengan perencanaan. Lalu kita masuk ke pengorganisasian. Pertama, struktur kurikulum. Mengorganisasikan materi pembelajaran ke dalam mata pelajaran dengan tingkat kelas. Jadi di breakdown lagi tuh dari situ. Kelas 1 ya. Kelas 1 ini pelajarannya apa saja. Terus berapa jam, terus hasil yang ingin dicapainya seperti apa, targetnya. Baru setelah itu standar kenaikan kelasnya. Baik. Jadi bisa naik kelas tuh harus melewati apa dulu. Ya itu. Terus masih pengorganisasian, pengelompokan santri nanti. Santri dikelompokkan berdasarkan apa nih? Apakah usia, kemampuan, dan minat? Nanti beda-beda. Kalau misalkan sekolah umum mungkin sesuai dengan jenjang. Nanti ketika masuk pembelajaran misalkan anggap hafalan Quran misalkan, nanti bisa aja pengelompokannya sesuai dengan jumlah hafalan Quran misalkan. Nah, itu nanti beda-beda ya, tergantung daripada sekolah pesantren tersebut ya. Terus selanjutnya pelaksanaan kurikulum ini adalah menerapkan tadi yang sudah direncanakan dan yang sudah diorganisasikan, tinggal dilaksanakan.
Nah, setelah itu baru dievaluasi apakah pembelajaran yang sudah dibuat dan disusun serta dilaksanakan ini sudah sesuai dengan target atau belum. Baru ada evaluasi. Nah, ini adalah berkenaan dengan kurikulum pendidikan. Nah, selanjutnya mengelola keuangan dan SDM pesantren ya. Baik. Nah, ini juga menjadi penting karena apa? Karena umumnya kan kalau kita berbicara anggap pesantren lah, kadang pesantren itu memang benar-benar oleh kiainya semuanya. Nah, sebetulnya karena itu mungkin karena kurang perencanaan secara maksimal, akhirnya semuanya dipegang sendiri. Nah, itu capek sekali tuh. Pasti tadi. Capek, seorang kiai itu bakal capek. Nah, perlunya dibentuk manajemen oleh kiai tersebut. Agar apa? Agar untuk memudahkan tadi pengelolaan baik secara keuangan maupun SDM. Karena PR-nya adalah ini biasanya. PR-nya ini. Agar rapi bagaimana, tercatat bagaimana. Karena ke depan pun, mohon maaf, ke depan pun kita dari negara sendiri kan sudah ada laporan-laporan. Betul. Kayak kita personal aja kan sudah diminta laporan pajak gitu kan. Betul Ya, itu nanti ke depan bisa saja nanti ke tema-tema lembaga-lembaga sosial pun nanti perpajakan tuh akan meminta ya. gitu, akan meminta. Mau tidak mau. Makanya itu harus dipersiapkan dari sekarang. Ketika memang nanti diminta, kita sudah siap semuanya. Ya, walaupun itu lembaga sosial dan kami diskusi dengan kebetulan di Al-Baja ada Bendahara Umi Yayasan, memang saat ini lembaga sosial pun juga akan diminta itu laporannya. Laporannya agar apa? Karena itu untuk update kepada negara. Ya karena ini kita harus ngikutin regulasi daripada negara ya. Betul. Pertama bagaimana perencanaan keuangan ya. Jadi kita harus tahu nih bahasa kasarnya mah modal kita berapa, harus disesuaikan. Intinya bisa jalan bagaimana nih sesuai dengan modal yang ada. Mungkin ada standar minimalnya, gimana? Nah, sebetulnya kalau standar minimal secara modal berbentuk tadi sebetulnya aslinya seperti pesantren itu yang terpenting adalah fasilitas dan sarana prasarana yang memang harus disiapkan. Yang utama tadi ya. Yang utama. Nah, itu yang akan nanti dikonversi ke nilai uang. Misalkan bangunan butuh berapa ruangan, ya itu tinggal dikalikan aja kan, nanti kan tukang bangunan tuh kan beda-beda tuh hitungannya. Gambarannya untuk mempersiapkan itu. Dan itu pun tidak harus langsung semua. Contoh misalkan, tahun ini kita misalkan mau buka sekolah pesantren setingkat SMP 1 kelas, berarti kita butuhnya 1 kelas nih. 1 kelas dulu ya bertahap. Ya. Tapi kita butuh kantor nih karena untuk persyaratan pendirian. Berarti 1 kelas dan kantor. Nah, baru nanti apalagi nih, asramanya belum ada, berarti tambah asrama, berarti butuh tahun pertama adalah 3 kelas. Mengajuin izin selesai. Terus juga terkait masalah promosi juga udah ada fasilitas. Baru nanti persiapan tahun depan mau menerima lagi, nambah lagi. Bisa seperti itu caranya. Bertahap. Jadi bertahap, nggak harus langsung. Bertahap. Betul. Gitu ya, bertahap. Nah itu berkenaan dengan perencanaan keuangan. Terus juga pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini adalah bagaimana mencatat, mengelola semua transaksi keuangan secara tertib dan transparan. Baik. Ya sederhananya kalau keuangan, rumus dasarnya adalah bagaimana uang itu semua tercatat, gitu aja. Baik itu pemasukan maupun pengeluaran, baik itu besar maupun kecil. Baik. Tujuan pengelolaan itu yang penting itu tercatat. Masuk uang berapa, keterangannya dari mana, keluar uang berapa dari mana. Nah itu nanti akan jadi rumus untuk dijadikan standar dasar akuntansi gitu ya. Karena tadi persiapan untuk kalau misalkan dari pajak misalkan ataupun dari negara minta laporan keuangan tuh kita udah siap semua seperti itu. Betul. Gitu Udah ada tadi ya. Jadi aman ya. Baik. Termasuk juga itu kan jadi histori dan jadi evaluasi. Pengeluaran kita sebulan sekian, pemasukan kita sekian. Akhirnya kan ada evaluasi nanti itu. Ada evaluasi. Baik, selanjutnya bagaimana pengendalian keuangan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran keuangan. Ya. Iya, tentunya ini juga harus ada namanya tadi, diidentifikasi, dicek kembali. Jadi memang keuangan itu memang harus double ya. Jadi bahkan misalkan ada yang membuat dan menyusun untuk pengajuan, ada yang memang menyetujui. Gitu. Jadi tema keuangan itu begitu. Satu membuat untuk diajukan, yang satu menyetujui. Baru nanti setelah itu dikeluarkan. Pencairan. Ya, jadi tidak bisa oleh satu orang orang membuat dan menyetujui. Ini nanti akan bermasalah dalam keuangannya, pengelolaannya. Betul. Makanya perlu ada namanya tadi pengendalian tuh, seperti itu. Baik. Kalau bahasa banknya ada maker, ada approver gitu, gitu ya gambarannya. Betul. Terus selanjutnya juga berkenaan dengan investasi. Nah,
pesantren sebentar. Ya, pesantren dapat mengalokasikan sebentar ini Zoom ya. Ya. Masih nyambung nggak? Masih ya, aman. Masih Oh, ya. Ya tadi putus, mohon maaf. Ini keluar ya itunya ya. Gimana? Coba dicek. Oh ya, Oke. saya masuk lagi, share lagi ya. Mohon maaf. Ya udah muncul ya. Udah muncul kan? Udah. Alhamdulillah. Aman. Sekarang kita masuk ke investasi ya. Jadi makna investasi ini bukan secara investasi kayak bisnis begitu ya. Makna investasi itu begini Kang. Tadi contoh kita melakukan sebuah pembangunan, bangunan. Nah bangunan itu maka akan jadi invest itu kan, jadi nilai, jadi nilai. Dan secara rumus keuangan bangunan-bangunan yang sudah dibangun itu maka harus dihitung berapa nilainya kalau dikonversikan kepada rupiah. Baik. Ya, itu adalah invest ya, invest. Jadi itu adalah invest gedung. Karena tadi akan ditanya berapa aset keseluruhan di sini. Setelah dihitung gedung bernilai berapa, itu jadi investasi. Investasi pesantren tadi ya. Ya, karena apa? Karena tadi untuk meyakinkan juga para wali santri ketika sudah melihat pembangunannya, ngelihat bangunannya itu akan menjadi yakin ya berkenaan dengan invest. Terus selanjutnya di sini juga pengelolaan zakat, infak dan jis. Memang pesantren itu, sekolah pesantren itu kan secara landasan ataupun hukumnya itu kan berbentuk biasanya yayasan. Yayasan betul. Ya, yayasan. Di yayasan sendiri memang di situ tujuannya adalah ada sosial. Makanya yayasan itu juga mempunyai ruang untuk mengelola tema-tema sosial. Seperti apa? Seperti zakat, infak dan sedekah. Ada regulasinya tersendiri nanti. Nah, nanti terkait masalah tema-tema tersebut juga itu nanti bisa dihubungkan dengan tema-tema sekolah. Contoh misalkan begini, hubungannya dengan dana infak. Ternyata misalkan kita membuat program misalkan untuk anak-anak ya atau duafa yang tidak mampu, itu bisa, fakir miskin bisa. Nah itu jadi sebuah strategi bagaimana membiayai anak-anak yatim duafa itu misalkan dengan dari infak atau dari sedekah. Nah itu salah satu caranya. Tapi tidak melanggar atau tidak keluar daripada peraturan pemerintah. Karena yayasan sendiri sudah ada ruangnya untuk mengelola itu, tinggal diurus pengajuan perizinannya untuk JIS-nya itu, zakat, infak, sedekahnya. Ya. Tentunya itu nanti harus transparan dan akuntabel karena itu ada laporannya juga nanti itu. Baik, akan terkontrol gitu. Akan terkontrol. Memang luar biasa. Itu memang tadi harus dicatat. Memang semuanya harus dicatat dan ada buktinya. Sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Karena lebih aman itu. Harus aman gitu. Baik. Terus yang selanjutnya berkenaan dengan sumber daya manusia pesantren. Nah ini juga menjadi catatan penting karena tadi bagaimana kita harus mempersiapkan guru, mempersiapkan ustadz dan ustadahnya. Pengajar tadi ya. Pengajar. Karena kunci keberhasilan pendidikan itu ada di pengajar. Betul sekali tadi. Sistem sebagus apapun, tapi kalau pengajarnya tidak ada, nggak bisa jalan. Betul sekali tadi. Kalau pengajarnya juga misalkan tidak bisa ngikutin peraturan ataupun tahapan-tahapan yang sudah diatur, juga itu nggak bisa jalan. Kacau tadi aja. Betul, nggak bisa. Makanya penting sekali berkenaan dengan sumber daya manusia. Mohon maaf ke ini. Bisa kan? Keputus ya? Kalau di sini nggak sih, aman sih Tat. Aman Kalau di komputer kita sih. Bisa dilihat nggak? Nah, muncul lagi. Oke. Mungkin tadi ini sinyal kayaknya ya. Sinyal kayaknya. Nggak apa-apa. Baik, silakan dilanjutkan. Lanjut ya. Baik, mohon maaf teman-teman semuanya yang ada di Zoom ya ini ada kendala teknis sinyalnya naik turunnya. Nah, sekarang kita berbicara perencanaan terkait sumber daya manusia. Jadi identifikasi kebutuhan SDM di pesantren itu baik dari segi kualitas maupun kuantitas itu memang harus sudah direncanakan. Jangan sampai, mohon maaf,
santri ada nanti pengajarnya nggak ada. Betul. Nah, itu masalah. Jadi ya. kebingungan tadi. Betul. Ya. Itu tentunya di langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya ya harus sudah mulai dipersiapkan. Beberapa bulan sebelumnya harus sudah merekrut, Baik, baik. lalu mentraining. Jadi sebelum adanya peserta pelajar harus pengajar dulu tadi. Betul. Baik. Harus dulu disiapkan itu kan. Bahkan juga ada istilah siapan guru nanti murid datang. Itu ada juga begitu ya. Ya langkah-langkahnya tadi tentunya kita harus analisis dulu jabatan atau kompetensi apa yang dibutuhkan untuk di sekolah pesantren. Baik. Ya. Harus itu ya. Misalkan ternyata kita basisnya adalah bahasa Arab, maka kita harus menyesuaikan guru-gurunya yang mempunyai kompetensi di bidang bahasa Arab, misalkan begitu. Agar apa? Agar menunjang tadi program-program ataupun pendidikan-pendidikan yang akan dilaksanakan ya. Terus juga bagaimana menyusun profil-profil sumber daya manusia sesuai dengan posisi masing-masing. Ada guru, ada kepala sekolah, ada ketua pondok, misalkan ada bagian bahasa, ada bagian misalkan Quran. Nah itu harus disesuaikan. Baik. Terus selanjutnya adalah perekrutan dan seleksi. Ini menjadi penting menarik minat calon SDM untuk kita buka rekrutmen. Nanti juga ada seleksi karena harus dipilah. Baik. Ya harus dipilah agar Sesuai kebutuhan tadi ya. betul agar mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Ya selanjutnya pengembangan. Di sisi lain kalau kita sudah ada SDM-nya, sudah jalan sekolah pesantrennya, tentunya bagaimana mengembangkan SDM tersebut. Karena nggak bisa SDM itu stuck hanya di situ saja. Baik. Makanya perlu diberikan pelatihan kepada mereka, perlu diberikan lagi istilahnya keterampilan-keterampilan, bahkan di-upgrading kemampuannya, bahkan bila perlu ada yang disekolahkan, dikuliahkan. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk Meningkatkan menunjang. ya, Betul. Karena itu efeknya mau tidak mau akan kembali kepada kita yang punya lembaga. Betul. Anak-anaknya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, nah itu mungkin gambaran sederhananya berkenaan dengan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja SDM. Nah, setiap bulan bahkan setiap pekan pun ada namanya evaluasi bagaimana pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para guru ini sudah benar atau belum. Itu harus ada kontrolnya. Baik, harus ada cek gitu ya. Betul. Kalau enggak nanti akan lost, nanti kita akan kehilangan. Jadi yang ada nanti hasil murid kita malah tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, betul. Ya, itu gambaran sekilas mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi ini. Iya. Lihat sukses Mudah mendirikan ini ya, sekolah dan pesantren. Baik. Mungkin itu Kang Maher, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan coba sharing-sharing bersama ya Kang Maher. Baik, ya. baik. Mangga silakan. Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya, subhanallah ya. Ternyata untuk perencanaan mendirikan sekolah di pesantren itu memang ternyata banyak juga persiapannya tadi ya. Walaupun mungkin tidak nggak terlalu susah gitu tadi ya, setelah kita ketahui dan kita pahami, dan mudah-mudahan untuk para peserta Zoom juga mungkin tidak puas gitu ya. Silakan agar ada pertanyaan mungkin dia akan diajukan. Baik, mungkin kita jatuh untuk waktunya untuk sesi tanya jawab nih tadi ya. Mungkin sambil menunggu untuk para peserta Zoom yang ingin bertanya ya di kesempatan siang hari ini. Silakan kami kasih kesempatan buat Anda semua yang mau bertanya ya. Dan tentunya kami juga ingin mewakili dulu, mungkin tadi ya ada yang pesan pertanyaan di kesempatan kali ini, itu dari Facebook nih tadi ya, yang mana katanya Ustadz, bagaimana sih pendekatan yang tepat untuk menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesantren? Itu mungkin pertanyaan pertama tadi. Sambil menunggu untuk para peserta Zoom, silakan yang ingin bertanya mungkin bisa dikirimkan. Baik, kita jawab dulu. Silakan sambil menunggu dijawab aja dulu. Dari Facebook, bagaimana melakukan pendekatan yang tepat untuk menjalin dengan masyarakat. Betul. Gitu ya. Ya betul. Idealnya ketika kita akan mendirikan sekolah pesantren atau mungkin yang pesantren yang sudah ada, tentunya kita harus observasi di masyarakat tersendiri. Minimal kita harus bertanya kepada masyarakat. Ya minimal nanya di antara 5 sampai 10 orang masyarakat gitu kan. Pertanyaannya adalah begini aja. Kira-kira jika ada pendidikan sekolah pesantren di sini, yang tepat apa? Nah, kita akan tahu tuh jawabannya. Anggap jawabannya adalah, kami butuh untuk anak-anak kami itu mereka tuh bisa paham terkait masalah tata cara sholat, terkait masalah misalkan baca Quran. Nah,
itu nanti bisa diakomodir. Oh, jika seperti itu memang berarti sepertinya memang masyarakat sekitar hanya membutuhkan tingkat-tingkat yang sifatnya adalah yang paling utama, yang dasar-dasar terkait pembelajaran agamanya, gitu ya. Nah, itu bisa nanti. Oke, kalau seperti itu kita nanti bisa buka sekolah yang memang nanti muatan-muatannya adalah fokus di tadi materi untuk yang keseharian maupun ke Quran. Atau misalkan begini juga, ada masyarakat sekitar, saya emang nggak mau sambil pesantren, pengen sekolah aja, tapi anak-anak saya bisa tadi itu, bisa agamanya, bisa apanya. Nah, itu juga bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi dengan cara gimana? Mungkin juga nanti dibuka ada kelas, namanya kelas untuk yang kalau bahasa di sini mas santri khoriji, santri pulang pergi, yang tidak mondok gitu, yang tidak mondok, yang tidak nginep. Ya, jadi nanti ada ukurannya. Yang tidak mondok capaiannya adalah hanya tadi berbentuk materi-materi dasar, yang mondok mungkin nanti ada lebihnya. Jadi bisa seperti itu. Ada memang penting sekali. Ya. Betul. Betul. Memang penting sekali itu bertanya kepada masyarakat, keinginan yang di masyarakat apa. Dari keinginan masyarakat itu baru nanti kita akan tuangkan. Atau yang kedua, bisa juga pola lain. Dalam rangka sekolah pesantren itu bermanfaat untuk masyarakat, mungkin saja lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti misalkan madrasah, ataupun TPQ. Nah, bisa nanti dari sekolah pesantren itu juga mengirimkan delegasi-delegasi guru untuk berkiprah di masyarakat dalam rangka apa? Pengabdian kepada masyarakat. Agar warga-warga masyarakat yang memang tidak sekolah di kita, tidak mondok di kita, mereka pun merasakan bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah pesantren tersebut untuk diberikan kepada anak-anak daripada masyarakat lingkungan sekitar. pesantrennya. Betul. Baik. Ataupun masyarakatnya sendiri, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, bisa seperti itu lakukan pendekatannya. Pada intinya kembali lagi, kalau kita ingin melakukan pendekatan kepada masyarakat, harus diketahui dulu apa kebutuhan di masyarakat itu. Apa kebutuhan di masyarakat itu. Ya. Jika memang kebutuhannya mungkin juga berbeda, kebutuhannya adalah yang berbasis ekonomi. Nah, mungkin juga nanti bagaimana pengembangan ekonomi syariahnya yang bernuansa pesantren, ya di sharing kepada mereka. Karena banyak warga-warga atau masyarakat itu sebetulnya tidak tahu secara misalkan hukum syariah atau hukum akad secara Islamnya bagaimana. Nah, itu juga bisa sebagai pendekatan. Karena pada intinya masyarakat itu sangat rindu terhadap kebaikan. Secara nurani juga mereka rindu terhadap kebaikan, hanya memang tidak tahu caranya mungkin. Baik. Seperti itu. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kami jawab ya kepada penanya yang ada di Facebook. Iya, silakan. Mudah-mudahan kurang puas ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Itu mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya, dan kali ini kembali ke jawaban yang ada di Zoom nih. Apa pertanyaan nih tadi ya? Yang mana katanya ada dari Raja Maratus Harap-Hap ya, yang mana ini beliau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Izin bertanya, katanya bisakah bekerja sama dengan Al-Bahjah untuk membangkitkan pesantren yang sudah mau tutup, katanya Nitad, dikarenakan konflik keluarga sehingga santri dan para dewan guru sudah pada berhenti, sementara bangunan wakaf sudah permanen dan cantik, dan lahan pun luas sampai berhektar katanya. Izin solusinya Ustadz, silakan. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah ya, pertanyaan yang Subhanallah nih. Ya, tentunya berkenaan dengan bekerja sama dengan Al-Bahjah, tentunya itu nanti akan ada langkah-langkah ya terlebih dahulu untuk dilakukan. Apakah dilakukan pertemuan khusus terlebih dahulu? Karena tadi kalau kami lihat kan permasalahannya kan ada beberapa hal ya, karena konflik dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini kan harus diluruskan dulu tadi ya. Nah, istilahnya begitu. Tapi secara sederhananya begini, secara sederhananya. Al-Bahjah sendiri memang saat ini buka cabang di mana-mana, ya kan, buka cabang, dan hampir rata-rata cabang-cabang Al-Bahjah adalah memang rata-rata adalah yang memang sudah mewakafkan diri seperti itu. Nah, sisi lain juga memang Al-Bahjah juga konsen juga membantu pesantren-pesantren yang memang kategorinya perlu pengembangan. Makna pengembangan tadi mungkin secara manajemennya itu nggak bisa saja nanti dibantu oleh kami secara manajemennya. Baik. Mungkin kita tinggal identifikasi permasalahannya di mana, nanti mungkin saja bisa diberikan beberapa solusi-solusi dan strategi yang untuk dilakukan. Baik. Bisa saja seperti itu ya. Nah,
Ataupun yang tadi kerjasama, ini memang perlu ada tahapan selanjutnya, Kang Maher. Gitu, baik, Apakah baik. mungkin nanti kita bisa ngobrol di kopi darat Baik, baik. atau telepon atau ketemu Lebih lanjut tadi ya, mungkin gitu ya. ya. Ya karena memang harus diperdalam dulu seperti apa, Baik, biar baik, kami baik. pun juga mengerti. Lebih jelas lagi Lebih tadi jelas ya. lagi. Akan tapi pada intinya saat ini Al-Baja memang lebih fokus tadi yang wakaf ya saat ini Baik, ya, baik. cabang-cabangnya. Mungkin begitu. Baik, mungkin untuk Kurang penanya lebihnya. ya silakan nanti mungkin bisa dilanjutkan mungkin setelah acara selesai ya. Ya, betul, betul. Untuk selanjutnya mungkin lebih ngobrol lebih jelas Iya, lagi. tapi ya. penting sekali maksudnya kan namanya lembaga pendidikan agama apalagi pesantren seharusnya itu eksis karena itu memberikan manfaat yang sangat banyak untuk masyarakat Baik. dan akan menjadi itu nilai jariah yang memang tidak akan putus. Makanya kalau ada yang seperti itu ya bismillah coba nanti bareng-bareng semoga Apalagi bisa. ini udah tersedia ya Oh, untuk oh, bangunannya udah- subhanallah permanen lagi nih. Tat. Udah lengkap semua seperti itu ya. Sebetulnya menyayangkan gitu ya kalau Ya. sampai nggak dilanjutkan Ya, gitu. insya Allah nanti Mudah-mudahan, coba nanti mudah-mudahan. Amin, kita sambung komunikasi ya. Baik, silakan ya buat siapa saudara Raja Martua Harahap tadi ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah acara ya, bisa ngobrol langsung sama beliau untuk selanjutnya gimana. Dan mungkin buat yang lainnya silakan sambil menunggu lagi pertanyaan-pertanyaannya lainnya. Mungkin Kang Mahir akan kembali ke perizinan nih, Ustaz. Ya. Mungkin kalau misalkan yang diketahui nih untuk mendirikan pondok itu perizinannya selain ke pemerintahan itu harus ada izin warga sekitar nggak, Ustaz? Baik. Jadi begini. Dalam regulasi untuk pengajuan izin, contoh misalkan sekolah ya atau pesantren, itu ada regulasi yang namanya membuat surat domisili. Baik. Pengajuan surat domisili. Pengajuan surat domisili itu kan melalui RT RW sampai ke tingkat kelurahan. Nah, secara tidak langsung maka RT RW itu menyetujui ketika memang mengajukan domisili. Terus yang kedua, memang ada poin juga meminta persetujuan warga. Sekitar tadi ya. Betul, ada itu. Baik. Regulasi itu ada. Baik itu pesantren maupun sekolah itu harus meminta persetujuan warga sekitar. Ya ada variatif, ada minimal 7 atau minimal 10. Karena apa? Karena sebagai pendukung memang pesantren ini diizinkan untuk didirikan di situ. Bahwa masyarakat pun mengizinkan. gitu Mengizinkan, tadi ya. iya. Baik. Ada regulasi itu, ya dari situ. Mhm. Makanya penting sekali tadi legalitas itu, ya. Baik, Kira-kira baik, gitu. baik. Baik, rupanya ada yang berusaha nelpon nih, kita sapa dulu. Baik. Mungkin mau memberikan pertanyaan. Ada siapa? Halo, silakan. Belum berhasil ternyata ya. Ah, siap. Silakan dicoba kembali ya buat para pendengar yang mau mengajukan pertanyaan mungkin ya mengenai mendirikan pesantren dan sekolah ya. Mungkin sambil menunggu lagi nih Tar. Tadi kembali ke pertanyaan, ada yang mengirim pertanyaan dari Zoom nih, dari Yamato Yanto ya. Beliau menanyakan, Pak, kalau keuangan dipegang pengasuh bagaimana katanya tuh? Untuk mengenai keuangan nih. Baik. Keuangan intinya dipegang oleh siapapun itu bisa saja. Baik. Yang terpenting itu terkait manajemen keuangannya. Bagaimana keuangan itu bisa rapi. Mulai dari uang masuk, uang keluar, itu semuanya tercatat. Baik, catatannya jelas. Terpenting tadi itu ya. Betul, betul. Intinya mau dipegang oleh siapapun itu kan nanti akan dikembalikan kepada kebijakan-kebijakan lembaga masing-masing tuh. Bisa saja seperti itu. Baik. Anggap misalkan oleh pengasuh. Mungkin saja nanti pengasuh memang harus membentuk tim yang memang itu sama-sama untuk saling mengontrol. Baik. Karena apa? Karena tadi antara pemasukan dan pengeluaran itu harus terkontrol. Betul. Karena kalau enggak nanti tiba-tiba pakai taunya habis. Nah, kan Nah, bingung tuh. apalagi Gitu. nggak jelas itu tadi. Ya, seperti itu. Jadi intinya bebas, mau dipegang oleh siapapun, tapi idealnya memang idealnya itu memang harus ada Khusus tadi ya. khusus bagian-bagian yang memang pemegang keuangan. Jadi ada bagiannya tadi tuh seperti ada pengendalinya, yang membuatnya siapa, yang menyetujuinya siapa, gitu tuh. Betul, Itu baik, penting. Ya karena tadi kalau sumber dana misalkan kalau sumber dana sekolah pesantren kan ada dari SPP, ada dari mungkin juga infak. Nah, itu juga harus karena itu akan ada pertanggungjawabannya. Betul. Makanya sudah. perlu nanti ada pencatatan baik pemasukan maupun pengeluaran untuk apa. Bahkan lebih detail lagi nanti ketika pengeluaran untuk apa, ada bukti notanya dan lain sebagainya. Ada itu harus tercatat semuanya.
Ya, untuk persiapan karena apa? Untuk laporan keuangan tuh menjadi penting. Jadi memang manajemen itu harus tersusun tadi. Betul, Ya? manajemen keuangannya harus rapi. Ya, Mudah-mudahan silakan ya buat siapa Pak Yanto, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Insya Allah ini mewakili yang lainnya juga. Dan sekarang dari Facebook nih tadi, alhamdulillah nih ada yang pertanyaan lagi nih tadi ya. Yang menanya katanya nih berdasarkan dari saudari nih Paranisa Dingrum ya. Beliau mengirimkan pertanyaan berdasarkan pengalaman Ustadz, bagaimana akademisi dan praktisi pendidikan, terus bagaimana pendekatan evaluasi dan pengukuran kualitas yang komprehensif untuk menilai keberhasilan pesantren tidak hanya di aspek akademis, tetapi juga dari segi pembentukan karakter, kemandirian ekonomi lulusan, dan kontribusi sosial terhadap masyarakat luas. Baik. Itu mungkin sebenarnya cukup panjang di pertanyaannya. Panjang. Silakan mungkin dijawab dulu aja, Tad. Baik. Ini luar biasa pertanyaannya, cukup panjang ya. Jadi bagaimana tadi memadukan akademisi dan praktisi pendidikan baik itu secara pendidikan umum maupun pesantren. Pertama tadi bagaimana mengukur terkait masalah output ataupun kualitas daripada santri. Nah, untuk kita berbicara output tadi, maka memang apakah runtutan mulai dari inputnya kita sudah siapkan dengan baik dan benar. Input tuh pertama input santrinya, input gurunya, input sistemnya, input fasilitasnya. Nah itu apakah memang sudah tersiapkan dengan baik dan terencana, ya kan? Jika itu memang sudah tersiapkan dengan baik dan terencana, dan nanti masuk ke dalam proses, termasuk tadi input terkait masuk kurikulumnya. Nah, jika memang itu sudah ada semua yang di perencanaan semua, maka itu akan dipastikan memang ketika outputnya pun akan sesuai. Baik. Gitu kan. Jika memang dalam di proses itu kan nanti kan ada evaluasi tuh. Di proses itu ada evaluasi. Evaluasi itu bisa memang itu sesuai dengan harapan atau tidak kan gitu kan. Baik. Nah, nanti baru ketika ada evaluasi apa yang harus diperbaiki. Oh, ternyata diperbaiki adalah misalkan dari kurikulumnya misalkan. Itu nanti ada perbaikan. Pada intinya memang output itu memang harus sudah mulai direncanakan ketika sebelum input. Jadi sudah ketahuan outputnya akan bakal begini. Kalau outputnya nggak begini, ini pasti ada kekurangan di prosesnya. Nanti dievaluasi lagi seperti itu. Jadi gambaran untuk menilai hasil outputnya seperti itu. Sesuai contoh misalkan kita ingin output anak-anak santri kita itu pertama secara akademik umum, misalkan sesuai dengan KKM kalau umumnya. Terus dari bahasa Inggrisnya misalkan outputnya dengan contoh misalkan TOEFL senilai misalkan 350 misalkan targetnya. Itu kan target dan memang harus dipastikan. Betul kan. Baru kita lihat nanti itu di prosesnya itu. Ketika proses itu udah nyampe atau belum kan gitu. Kalau udah nyampe maka output itu sesuai dengan perencanaan yang di awal. Lalu bagaimana menghubungkan dengan karakter? Karakter itu adalah kan kebiasaan ya. Nah, karakter. Karena karakter santri itu memang dibiasakan mereka untuk disiplin, bangun tepat waktu, sholat tepat waktu, makan tepat waktu, belajar tepat waktu. Jadi maka akan membuat karakter yang memang disiplin. Betul. Secara waktu gitu kan. Belum lagi nanti ada namanya organisasi-organisasi yang ada di pesantren. Misalkan organisasi pesantren, kalau di sekolah mah ada OSIS gitu kan. Kalau di santri misalkan ada kalau di Al-Bahjah ada namanya Orsaba, organisasi santri Al-Bahjah misalkan gitu kan, atau OPP, organisasi pondok pesantren. Nah di situ juga akan dilatih bagaimana mereka berorganisasi. Itu akan menjadikan karakter yang memang bisa berorganisasi. Nah, terus bagaimana bermanfaat kepada masyarakat luas. Nah ini sebetulnya nanti masuknya outcome nih. Di antaranya makanya output yang akan kita, misalkan output yang santri akan kita ciptakan adalah mereka bisa mimpin tahlil. Mereka bisa misalkan jadi imam masjid gitu misalkan. Mereka bisa menyolatkan jenazah gitu kan. Nah, maka nanti kemampuan-kemampuan seperti itu nanti akan diamalkan di masyarakat dengan cara apa? Mungkin dengan cara misalkan hikmah di masyarakat selama
misalkan pengabdian selama 6 bulan atau setahun di masyarakat, bisa saja seperti itu. Maka nanti akan dirasakan, oh ternyata hasil dari pendidikan di sana anak-anaknya bisa jadi imam dan lain sebagainya, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Baik. Nah itu bagian daripada manfaat untuk masyarakat. Atau mungkin tadi menjadi pengajar-pengajar di madrasah-madrasah dan TPQ-TPQ lulusan di situ, itu juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat. Ya. Baik. Kembali lagi memang ini baik lagi adalah bagaimana perencanaan di awalnya itu memang harus benar-benar tercatat dan tertulis dengan baik. Jadi perencanaan tuh memang perencanaan memang jangka panjang. Makanya tadi visi itu kan jangka panjang tuh, sampai seperti itu. Baik, gitu. baik. Kira-kira begitu mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan kepada penanya yang tadi barusan di FB ya. Facebook, Nah, betul ya. betul ada Suparanisa tadi pada sedikit itu ya. Terima kasih, luar biasa. Subhanallah ya. Ya. Ini sebetulnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi mungkin kita akan kembali dulu ke tadi kan Facebook ya. Sekarang dari Zoom kembali nih. Yang mana ini dari saudara Rapsan ya, Muammar Isrin, yang mana katanya beliau menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Izin bertanya Ustaz, katanya apakah akan ada webinar susulan mengenai pemasaran dan pengenalan pondok pesantren terutama melalui media sosial Ustaz? Terima kasih. Baik. Baik, luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillah jawaban Pak Ramsan ya. Jawaban Pak Ramsan insya Allah ini akan ada. Karena dalam perencanaan kami untuk seminar ini pun nanti sudah disiapkan, mungkin nanti Syawal ya. Mungkin Syawal atau mungkin setelah Syawal akan diadakan tadi webinar lanjutan. Bagaimana pengembangan daripada terkait masalah kiat ini. Ya. Baik, subhanallah. Baik. Tinggal ditunggu waktunya ya. Baik, nanti mungkin ada pemberitahuan mungkin ya. Iya, ada insyaallah. Baik, subhanallah. Dan alhamdulillah tidak terasa kita udah hampir 1 jam setengah aja ya. Subhanallah ya. Dengan keberkahan Ramadan ini sambil ngabuburit tadi. Iya, benar. Baik. Mungkin tadi ini kembali ke pertanyaan yang udah bikin pesannya via WhatsApp kali ini nih. Kebetulan ada dari siapa nih, langsung kami bacakan aja ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Apa langsung aja katanya mau tanya Ustadz. Sebenarnya mau sharing langsung, tapi dikarenakan adanya kendala, jadi saya singkat mau tanya katanya nih. Ya, di daerah kami belum ada pondok dan kami sangat tertarik membangun pondok. Nah, kami mau fokus di belakang layar katanya. Mohon tipsnya untuk kami tetap semangat walaupun mungkin butuh waktu lama buat kami merealisasikan cita-cita kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, silakan. Subhanallah. Subhanallah ya. Baik, betul sekali ya. Kalau memang belum ada pondok, memang tadi harus coba kita berupaya untuk diadakan. Makna pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama. Di sini saya di awal memulai kegiatan ini menjabarkan ada sekolah, ada pesantren. Sekolah dengan segala persyaratannya, pesantren dengan segala persyaratannya. Ya. Yang pesantren itu kan tadi persyaratannya adalah minimal ada santrinya, ada tajuk, ada kiai, ada kobong kan gitu ya. Ada kobong. Nah, itu memang bisa menjadi semangat pertama untuk kita coba rencanakan. Nah, akan tapi perlu juga tahapan ketika memang kita belum sanggup untuk membuka sekolah pesantren. Tapi kami ingin misalkan karena kami misalkan mungkin ada faktor keterbatasan misalkan, apakah misalkan keterbatasan sarana prasarana ataupun lahan dan lain sebagainya misalkan. Bisa saja itu dimulai dengan program-program pendidikan lainnya. Misalkan contoh kayak TPQ atau madrasah. Minimal memang ketika kita punya niatan ingin membuka lembaga pendidikan agama, harus dimulai dengan yang paling kita bisa dan kita mampu. Baik. Kalau kita bisa mampu buka dengan TPQ dulu, kita buka TPQ dulu. Kalau kita mampu buka dengan madrasah, ya, baru setelah itu bertahap. Kalau kita memang bisa langsung buka sekolah sekaligus pesantren, ya nggak masalah kita langsung buka. Lebih bagus tadi. Betul, ya. Baik. Pada intinya memang ini ketika kita punya niat baik, memang harus disegerakan. Karena itu ditunggu, apalagi tadi belum ada pondok pesantren ya. Mudah-mudahan sih kalau lembaga pendidikan agama sudah banyak ya. Tapi minimal kalau misalkan tadi yang bertanya ingin punya pesantren, yuk kita mulai dari yang paling bisa kita lakukan apa dulu.
kira-kira gitu. baik itu. Ya, karena memang ditunggu ya oleh masyarakat itu. Betul sekali itu. Kebetulan nih penanya ini katanya ternyata dari Kebudayaan nih, Tat, subhanallah ya. Dari Pontianak Kebudayaan. subhanallah. Yang mana katanya beliau juga menyampaikan katanya kebetulan kami punya bakat di bidang public speaking mungkin ya, terus motivator dan juga diberi rezeki yang lancar katanya, alhamdulillah. Tat. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Wah, bismillah kalau gitu. Berarti bisa ikut andil tadi. benar. Subhanallah, baik, terima kasih ya buat penanya. Ternyata ada siapa, Mbak Elma Liha ternyata ya di Kebudayaan Pontianak. Subhanallah, beliau ini salah satu pendengar setia juga nih, Tat. Subhanallah. Selalu gabung di TikTok, Facebook ya, sama streaming. Ternyata alhamdulillah sekarang mungkin lagi nyimak dari streaming kayaknya ya. Kemudian dari Jum mungkin tadi untuk pertanyaan terakhir mungkin tadi ya, karena keterbatasan waktu kita. Karena kebetulan nih di studio udah menunjukkan pukul 14.53 ya. Nanti mungkin kita akan berakhir sebelum pemandang adzan asar tadi ya. Dan mungkin nanti akan ditutup dengan doa. Tetapi ini ke pertanyaan terakhir dulu ya. Dari Jum dari Kang Haris Afifudin nih, Tat. Yang mana katanya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, untuk fakultas di AB ada program apa aja katanya, Tat? Berarti calon mahasiswa kayak ini, Tat. Wah, betul ya. Baik, luar biasa ini calon mahasiswa Betul. Sekolah Tinggi Al-Bahjah. Amin. Baik, untuk di Al-Bahjah sendiri, Sekolah Tinggi Al-Bahjah, kebetulan kami dosen juga di sana. Oh, alhamdulillah. Ya, saat ini memang baru sekolah tinggi ya, jadi belum ada fakultas. Baik. Jadi sekolah tinggi, kalau fakultas tuh nanti tingkatannya kalau sudah universitas ya kan, nanti ada fakultas tuh, fakultas tarbiyah, fakultas apa keguruan dan lain sebagainya. Nah, kalau di STAI kami saat ini ada 3 prodi. Baik. Pertama adalah manajemen pendidikan, manajemen pendidikan Islam. Yang kedua adalah tadris matematika. Yang ketiga adalah ekonomi syariah. Nah, di situ. Jadi kalau mau daftar, insya Allah sepertinya masih buka pendaftaran. Hanya Untuk memang siswa baru tadi. ya mahasiswa baru. Tapi nanti ada pengetesannya ya, ada proses pengetesannya. Baik, Bismillah. baik. Silakan ya buat Kang Haris Afifudin ya. Ya, insya Allah Sebenarnya. silakan ya. Nanti tinggal kunjungi aja ke websitenya Staiba ya. Ada Baik. tinggal Staiba Berarti mungkin Al-Bahjah. bisa bertanya melalui online juga tadi. Betul, ya? bisa Baik. sangat bisa. Baik, sekali terima kasih nih buat Kang Haris Afifudin yang insya Allah cukup mewakili ya untuk semuanya yang pingin masuk di Sekolah Tinggi Al-Bahjah ya. Silakan, mungkin yang lainnya juga bisa nanti mengunjungi websitenya tadi ya. Ya. Baik, alhamdulillah, subhanallah tidak terasa ya, tabarakallah kebersamaan kita dengan keberkahan Ramadan ini. Insyaallah. Udah hampir 1,5 jam saja. Ya. Dan mungkin sebelum kita tutup dengan doa nih, Tat, mungkin silakan untuk kesimpulannya, Tat, yang disampaikan untuk hari ini. Baik. Secara kesimpulan bahwasanya khususnya terkait masalah buku ini, niat kami menghadirkan buku ini adalah untuk memudahkan kepada siapapun yang sudah punya niatan ingin membuka sekolah pesantren khususnya. Karena memang kami kombinasikan antara sekolah dan pesantren agar apa? Agar tadi kita bisa mencetak generasi-generasi Islami, generasi muda Islami yang memang bisa menjadi duta perubahan khususnya di Indonesia. Ya, seperti itu. Harapannya itu ya. Tentunya yang kedua juga tentunya apa yang kami sampaikan tentunya sangat banyak kekurangan. Dan kami pun sangat senang sekali ketika nanti dari para pendengar ataupun para peserta Zoom untuk memberikan masukan terkait masalah tema ini ya. Baik. Mungkin nanti pun ketika memang bukunya kami sudah dikeluarkan juga akan sangat butuh masukan dan saran daripada semuanya. Mungkin itu sih yang bisa kami sampaikan. Intinya bismillah, semangatnya adalah ketika kita punya niat untuk membuka sekolah pesantren, bismillah. Karena sebuah lembaga pendidikan itu, khususnya pendidikan agama itu akan menjadi amal jariah kita nanti sampai kapanpun. Baik, baik. Berarti buku ini udah launching tadi ya? Insya Allah. Udah ya. Berarti untuk buat sahabatku nih ya, untuk yang ingin memiliki ya buku Kiat Mudah dan Sukses Mendirikan dan Mengelola Sekolah Pesantren karyanya Ustadz Nur Sobari MPD ini, silakan mungkin bisa menghubungi Pustaka Al-Bahjah ya, atau mungkin bisa melalui radioku juga boleh, insya Allah ya. Baik, Ustadz silakan ditutup dengan doa, Ustadz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahzina wa tumrina wa akrimna wa la tuhina
wa asiratu sirina kala kusin qadir. Allahumma inna du'afaka faqaina wa inna zila fajana. Allahumma kfina bi ahlikan haramika wa agina bi fadlika man siwak. Allahumma asjida baina wa ali baina qulubina wa hadina subul salam. Wa najina min zulumati lan wa janibna al-fawasa ma zahara min hawa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minasy syakirin li ni'matika wal muslimin. Alaqabilin fa'atuna kala kulli sin qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, alhamdulillah sahabatnya tidak terasa dan mudah-mudahan dengan pemaparan yang dipaparkan tadi sama penulis buku Kiat Mudah dan Sukses Mendirikan dan Mengelola Sekolah Pesantren, yaitu Al-Ustadz Nur Sobari MPD. Mudah-mudahan banyak manfaatnya khususnya buat kita yang ikuti Zoom seminar ini ya, yang ada di radio ataupun juga yang ada di TikTok sama Facebook juga ya. Dan mungkin yang kurang puas silakan mungkin bisa ngobrol langsung sama beliau ya, bisa datang langsung ke LPD Al-Bahjah dan sambil silaturahim, mungkin sambil ngabuburit tadi ya. Siap. Baik, terima kasih untuk semuanya dan tentunya kita pamit dari ruang dengar sahabatku semua dari Zoom seminar ini, dan kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, jangan pindahkan channel Anda, tetap di frekuensi 92,9 FM radioku, inspirasi spirit hati.